Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama kesehatan yang Allah beri, nikmat iman Islam yang Allah selipkan dalam jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini amalan kita akan jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, jemaat TV dakwah yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri membuat kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita dengan taat ibadah kepada Allah, dan memampukan kita untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kami ingin mengangkat satu pembahasan yang pembahasan ini kita semua perlukan dalam akhir daripada kehidupan kita. Jadi setiap dari kita itu pasti akan mati, ya. Tidak ada satupun manusia yang ada di permukaan buminya Allah ini dia itu hidup selamanya, kekal, abadan, tidak. Yang hidupnya kekal selamanya itu ketika dia kembali kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan melalui proses, setelah proses kemudian penghisapan itu telah usai, maka ditempatkanlah ya mereka yang masuk ke dalam surga, kemudian mereka yang masuk ke dalam neraka, dan ini kehidupannya akan kehidupan yang abadi selama-lamanya, khalidina fiha abada, hidup di dalamnya selama-lamanya dan kekal. Bukan seperti kita di dunia ini yang hidupnya sifatnya sementara, 60-70 tahun kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena kita tahu persis dalil umum yang kita sudah pahami secara bersama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditentukan oleh Allah terhadap kematian daripada setiap dari kita sebagai makhluknya, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu memajukan ataupun memundurkan sedikit kematian yang Allah tetapkan kepada diri kita. Dan kematian ini setelah kita alami, tentu kita akan berpindah tempat, ya, dari alam dunia menuju ke alam kubur. Nah, disinilah beberapa penjelasan ya terkait dengan masalah bagaimana kehidupan di alam kubur ini dijelaskan kepada kita. Kalau kita mau mengetahui posisi kita nanti kelak di akhirat, ya, kita di dunia ini mau menentukan posisi kita nanti kelak di akhirat, maka lihat bagaimana posisi dan keadaan kita di alam kubur kita. Ketika di alam kubur kita itu baik, insya Allah akhirat pun kita baik. Tapi kalau di alam kubur kita ini jelek, maka sudah bisa dipastikan, na'udzubillahi min dzalik, kehidupan kita di akhirat pun akan menjadi susah, mengalami kesulitan, ya, mengalami kesengsaraan. Olehnya itu, jamaah TV dakwah Al-Surya yang sama berbahagia, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4
syarat yang harus kita pegang, ya. 4 syarat ini harus kita pegang sehingga kita itu bisa dibebaskan daripada hisab kubur yang sedang nanti akan kita alami ketika kita berada di dalam kubur. Ya, jadi yang pertama yang harus kita jaga adalah hafidzus shalawatil khams. Ya, kita menjaga daripada pelaksanaan sholat 5 waktu kita. Kita memelihara, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu harus kita jaga. Setelah kita tentunya sudah akil balik, maka kewajiban untuk menjaga sholat ini harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Kita ketahui bahwa Nabi SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Ya, jadi amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah kelak di akhirat itu adalah salat kita. Kalau salat ini baik, ya, maka baik pula semua amalan kita. Sebagaimana dijelaskan, ya, faida salahat salaha sa'iru amalihi. Kalau dia baik, baik semua amalan kita. Kemudian wa ida fasada sa'iru amalihi. Kalau dia rusak, berantakan, maka semua amal yang kita kumpul ini akan berantakan. Ini memberikan informasi kepada kita terkait dengan kita diperintahkan untuk memahami makna daripada kita melaksanakan ibadah sholat. Artinya, ya, sholat yang kita lakukan harus sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Jadi sallu di sini adalah merupakan fi'il amr yang menjadi perintah khusus kepada diri kita untuk mempelajari bagaimana tata cara salat yang disampaikan Rasul Muhammad SAW untuk kita lakukan, mulai dari kita takbir sampai kita salam. Itu bagaimana tata caranya kita harus pahami sehingga salat kita menjadi bagus, maka amal kita menjadi bagus, ya. Dan terhindar daripada salat yang jelek yang mengakibatkan amalan kita akan jadi jelek. Maka kita perhatikan ketika kita ingin terbebas daripada hisab kubur, maka kita harus hafidzus shalawatil khams. Jaga salat 5 waktu kita. Lalu yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tuan-puan, kaum muslimin muslimat, jamaah TV Dakwah Al-Asrui yang berbahagia, yaitu kita hafidhu qiraatil Quran, memelihara dan menjaga untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran. Ya, ternyata Al-Quran ini mampu meringankan hisab kita di alam kubur. Ya, ternyata Al-Quran ini mampu meringankan hisab kita di alam kubur. Jangankan di alam kubur, kelak di hari akhir nanti dia akan datang memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafiyan li ashabihi. Jadi seseorang yang dekat dengan Al-Quran, seseorang yang akrab dengan Al-Quran, apalagi dia menghafalnya, kemudian dia paham maknanya, dia laksanakan ketika itu perintah, dia tinggalkan ketika itu larangan, maka sudah barang tentu orang-orang yang seperti begini akan dijaga oleh Al-Quran dan akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Jadi kita harus perhatikan dengan baik bagaimana keseharian kita dengan Al-Quran. Jangan 24 jam semua monoton untuk kehidupan kita di dunia. Ya, bahkan kita bagi waktu Al-Quran mungkin hanya 30 menit, itu paling lama kita baca. Sedangkan yang 30 menit itu kita terlena menggunakan waktu tersebut untuk dipakai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di sini adalah mereka yang mencari kesuksesan dunia, tapi dengan kesuksesan dunia itu membuat mereka lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Jadi hafidhu qiraatil Qur'an ini harus kita jaga, harus kita pelihara dalam kehidupan kita, sebab khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an itu. Dan tidak ada satupun kitab yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini
yang ketika kita baca menenangkan hati kemudian mendatangkan pahala pada diri kita kecuali Al-Quran. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang mau mendapatkan keselamatan hidup di dunia apatah lagi kelak di akhirat nanti. Ini yang kedua yang harus kita jaga. Lalu yang ketiga yang harus kita jaga agar kita terhindar daripada hisab kubur. Ya, bagaimana dahsyatnya hisab kubur itu kepada diri kita? Yaitu dengan hafidzus sedekah, menjaga sedekah. Kita pahami bahwa Nabi SAW dalam hadis umum itu menjelaskan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain ini bukan hanya sekedar kita berpikir punya banyak uang kemudian bisa memberikan manfaat dengan uang itu, tidak. Kita punya tenaga membantu orang itu juga adalah khairun nas anfahum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang tampil memberikan manfaat kepada orang lain. Menolong orang yang membutuhkan dengan kapasitas yang kita punya itu adalah merupakan khairun nas anfahum linnas. Jadi pada prinsipnya tidak terletak pada banyaknya uang seseorang, tetapi ketika dia mau senyum, kemudian dia mau berbagi, dia mau membantu orang, inilah amalan-amalan yang termasuk dalam kategori khairun nas anfahum linnas. Dan jangan kita khawatir bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketegasan dalam Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa seseorang di antara kita yang melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak lari kemana-mana kecuali kepada dirinya sendiri. Okelah di dunia dia membantu orang, kemudian orang itu menjadi sukses, orang itu menjadi bahagia, nampak secara zahir kita lihat. Tetapi dia punya simpanan, kelak di akhirat dengan itu akan memberikan kebahagiaan datang pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena berbuat baik itu akan kembali kepada pelakunya, tidak akan pergi kepada orang lain. Maka kita hafidzus sedekah ini harus kita pelihara, kita jaga. Ya, kita harus selalu senantiasa melakukan sedekah ketika kita memiliki kelebihan harta agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat, tuan-puan, orang baik, jamaah TV dakwah Al-Seru yang berbahagia, yaitu dengan hafidhu li dzikrillah. Kita memelihara untuk selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam kubur itu manusia yang telah meninggal, mereka itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Mereka meminta agar dikembalikan ke alam permukaan buminya Allah untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, bahkan untuk melakukan amal-amal saleh. Namun kondisi demikian itu tidak lagi teriakan oleh diri mereka oleh karena batas kontraknya telah habis dan mereka harus siap mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan semasa hidupnya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada zikir yang mudah ya, yang setiap hari kita dengarkan. Kalau kita baca maka ini juga akan membantu untuk meringankan daripada hisab kubur kita, adab kubur kita. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia. Tapi kebanyakan manusia ini lalai untuk mengucapkan dua kalimat ini. Ternyata kedua kalimat ini ketika kita mengucapkannya maka hasilnya ini sangat dahsyat untuk kita peroleh daripada keuntungan membaca kedua kalimat ini. Apa kedua kalimat itu? Kita membaca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Dengan membaca ini maka timbangan amal kebaikan kita akan menjadi berat kelak di akhirat, kemudian mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Inilah keempat poin penting yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Kemudian kita coba untuk mempraktekkan dalam perjalanan sisa kehidupan kita. Sebab dengan konsep yang keempat ini akan mendatangkan keberuntungan kepada diri kita
dan kita terhindar daripada huru-hara yang akan kita hadapi di alam kubur kita. Yang dengan konsep demikian akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk bisa melaksanakan keempat perkara tersebut sehingga kita menjadi kelompok orang-orang muflihun yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.